18. Berpisah. Waktu begitu cepat berlalu. Tidak terasa, tahun pun berganti. Ratu akhirnya lulus SMA dengan nilai yang sangat memuaskan. Dia selalu mampu memberikan kebahagiaan kepada orang tuanya. Namun, ada satu hal yang tidak aku suka dari dirinya. Kedekatannya dengan Revan. Anak semata wayangku itu akhirnya membuktikan ucapannya saat duduk di bangku SMA. 2 hari yang lalu, keluarga Revan berkunjung ke rumahku dengan tujuan untuk melamar Ratu. Aku dengan yakin langsung menolak karena aku tidak pernah mengharapkan punya hubungan istimewa dengan mereka. "Kamu masih dendam padaku, Bel?" tanya Mbak Sandra kepadaku. "Enggak," jawabku singkat. "Terus, kenapa kamu menolak lamaran Revan?" "Karena mereka masih muda. Perjalanan mereka masih panjang. Ratu harus kuliah." Aku memberikan alasan. Walaupun udah menikah, mereka tetap bisa kuliah. Mereka bisa nunda untuk punya momongan. Mbak Sandra dengan santai memberikan balasan. "Aku tetap gak setuju, Mbak. Aku ingin Ratu fokus dengan pendidikannya dan statusnya masih sendiri, bukan sebagai istri." Sejak aku menolak lamaran itu, sikap Ratu sangat berubah terhadapku. Dia seolah-olah menghindar dari wanita yang telah melahirkannya ini. Entah kenapa anak itu tidak mengerti dengan apa yang aku pikirkan jika dia menikah dengan Revan. Sampai detik ini, aku masih tetap memikirkan gagalnya hubungan Mas Fandi dengan Lia. Aku takut kalau tujuan Mbak Sandra melamar Ratu sebagai menantu semata-mata hanya untuk membalaskan dendamnya. Aku beberapa kali mengatakan hal itu kepada Ratu, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Dia justru menuduhku berpikiran buruk terhadap Mbak Sandra, sementara Mas Fandi tidak memberikan respon sama sekali. Apa yang harus aku lakukan? Terus terang, aku tidak meragukan cinta Revan terhadap Ratu. Tetapi aku takut jika dia terpengaruh dengan maminya. Aku tidak dapat membayangkan kalau Ratu dijadikan sebagai alat untuk balas dendam karena kesalahan orang tuanya. Mama mikirnya terlalu berlebihan. Tante Sandra gak mungkin nyakitin Ratu. Beliau sayang sama Ratu. Anak yang aku cintai itu seolah-olah lebih membela orang lain. Kamu udah dibutakan cinta hingga lupa dengan keburukan tetangga yang sejak dulu jahatin mama. Aku tetap berusaha mengingatkan apa yang dulu Mbak Sandra lakukan kepadaku. Setiap orang bisa berubah, Ma. Tante Sandra juga ingin menjadi lebih baik. Mungkin beliau udah menyesali apa yang terjadi dulu. Ratu tetap membela tetanggaku itu. Kamu gak ngerti gimana perasaan Mama. Mama bersikap seperti ini karena besarnya rasa cinta dan sayang Mama padamu. Justru Mama yang gak ngerti perasaan Ratu. Apa salah cinta Ratu, Ma? Kenapa masa lalu menjadi penghalang dalam hubungan Ratu dan Revan? Aku tidak kuasa melihat air mata Ratu. Apakah aku harus mengalah demi melihat anakku kembali tersenyum? Namun, bagaimana kalau sesuatu terjadi kepadanya setelah bersatu dengan Revan? Aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Pagi ini, aku dikejutkan Revan yang berkunjung ke rumahku. Dia membawa bubur ayam. Siapa lagi yang memberitahukan sarapan favoritku itu kepadanya kalau bukan Ratu? Entah kenapa, aku tidak tega untuk memintanya pergi. Revan bawa sarapan kesukaan tante. Dia menunjukkan barisan gigi putihnya. Aku pun memintanya masuk hingga kami sarapan bersama di meja makan. Aku melihat pancaran kebahagiaan dari wajah Ratu. Ternyata putriku itu benar-benar telah dewasa hingga dia tidak bersedia melepaskan pemuda yang dia cintai. Melihat senyuman di wajahnya, aku merasa bersalah
karena telah menolak lamaran keluarga yang ingin mempersunting dirinya. Kenapa kamu masih tetap berbuat baik setelah tante nolak lamaran kamu, Van? Tanya aku kepada Revan. Revan ingin agar tante tahu kalau Revan tulus mencintai Ratu. Kenapa harus Ratu, Van? Kenapa kamu gak coba membuka diri untuk gadis lain? Hati gak bisa dipaksa, tante. Cinta Revan hanya untuk Ratu. Jawaban Revan benar-benar membuatku terharu. Seandainya Mas Fandi tidak memiliki masa lalu menyakitkan dengan Lia, mungkin keadaannya tidak akan seperti ini. Walaupun Mbak Sandra telah menunjukkan perubahan yang jauh lebih baik, tetapi aku tetap ragu dengan masa depan Ratu jika memasuki keluarga mereka. Mungkinkah Mbak Sandra akan benar-benar menghapus rasa sakit hatinya terhadap Mas Fandi? Bagaimana kalau dia membalaskannya kepada Ratu? Aku benar-benar bingung menghadapi situasi ini. Aku menginginkan kebahagiaan Ratu, tetapi aku tetap ragu dengan Mbak Sandra. Maaf tante, Revan boleh ajak Ratu keluar siang ini? Revan kembali membuka suara. Ternyata ini alasan kamu kesini. Baik-baikin tante, terus punya maksud lain. Aku langsung menghentikan makanku. Maaf tante, Revan gak bermaksud seperti itu. Revan tampak panik. Kamu boleh pergi sekarang. Terima kasih untuk sarapan yang ternyata punya niat terselubung ini. Lain kali gak perlu melakukan hal yang sama lagi. Tante tetap akan menolak hubungan kamu dan Ratu. Aku tetap mengakui ketidaksetujuanku atas hubungan Revan dan Ratu. Mama jahat. Ratu tiba-tiba bersuara, lalu beranjak menuju kamarnya. Sementara Revan langsung berpamitan kepadaku dan Mas Fandi, kemudian pergi. Apa yang Revan lakukan hari ini telah membuat Ratu makin membenciku. Untuk kedepannya, lebih baik aku tidak memberikan kesempatan kepada Revan berkunjung ke rumah ini. Aku kesal melihat kegigihannya yang masih tetap berusaha mendekatiku. Mama gak kasihan sama Ratu? Tanya Mas Fandi. Justru karena Mama kasihan, makanya menentang hubungannya dengan Revan. Papa gak ngerti dengan jalan pikiran Mama. Justru Papa yang gak paham dengan apa yang Mama pikirkan. Aku dan Mas Fandi sepakat mengirim Ratu kuliah ke luar kota. Dia akan tinggal bersama Mas Haris, kakakku satu-satunya. Aku bertindak seperti ini supaya dia menjaga jarak dengan Revan. Semoga usahaku ini berhasil untuk memisahkan mereka. Setelah Ratu tidak tinggal bersama kami lagi, Revan lebih sering tampak murung. Namun, aku berusaha untuk tidak kasihan kepadanya. Mungkin lebih baik dia tidak bertemu dengan Ratu, supaya dia membuka hati untuk gadis lain. Sedendam itu kamu padaku, Bel, hingga kamu tega memisahkan Revan dan Ratu. Kamu pasti tahu kalau anakku sangat mencintai anakmu. Aku dikagetkan suara Mbak Sandra. Sore ini, aku sedang menyiram tanaman di halaman depan rumah. Aku pun menghentikan kegiatanku sejenak, lalu berbalik arah, melihat Mbak Sandra. Aku hanya ingin Ratu fokus kuliah, Mbak. Aku memberikan alasan. Itu hanya alasan kamu aja. Walaupun mereka pacaran sejak SMP, Ratu tetap berprestasi. Itu artinya dia selalu fokus belajar. Kuliah kan harus lebih fokus, Mbak. Kamu gak kasihan lihat Revan? Dia gak ada niat mau kuliah. Padahal sebelumnya, dia sangat bersemangat sekampus dengan Ratu setelah lulus sekolah. Di mana hati nurani kamu, Bel? Mbak Sandra seolah-olah menyalahkan diriku atas apa yang Revan alami sekarang. Mbak jelasin aja pelan-pelan ke Revan. Pasti dia juga akan ngerti. Buktinya Ratu bersedia kuliah di luar kota tanpa harus bertemu dengan Revan. Aku tidak terima jika dia menyalahkanku. Apa yang membuatmu menolak lamaran Revan?
Mbak Sandra kembali menanyakan hal yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Entah sudah berapa kali dia melontarkan pertanyaan tersebut. Aku kembali menjelaskan kalau aku ingin agar Ratu fokus dalam pendidikannya. Aku tidak ingin melihatnya menikah muda. Dia anakku satu-satunya. Aku masih ingin memanjakan dirinya. Jika dia sudah berumah tangga, pasti kami tidak akan seperti sekarang. Harusnya Mbak Sandra tahu kalau aku masih berpikir panjang untuk menyetujui hubungan Ratu dengan Revan. Bagaimana mungkin aku merelakan anakku memasuki keluarga yang memiliki masa lalu tidak mengenakan dengan suamiku? Bagaimana kalau mereka menyiksa Ratu nanti? Apalagi aku sangat tahu seperti apa karakter Mbak Sandra sejak dulu. Dia tiba-tiba berubah sekarang karena kehidupannya tidak seperti dulu lagi. Bisa saja dia bertujuan untuk membalasku karena telah membeli kesombongannya dengan memiliki rumahnya. Aku tidak akan membiarkan Ratu memasuki keluarga yang salah. Dia berhak mendapatkan kebahagiaan dari orang yang tulus mencintai dan menyayanginya. Aku yakin setelah dia berpisah dengan Revan, dia akan kembali jatuh cinta lagi dengan orang lain. Mi, Revan menenggak minuman keras. Tania, anak kedua Mbak Sandra, tiba-tiba keluar dari rumah menghampiri maminya. Apa yang terjadi dengan Revan?